Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan Ketua PGRI Jawa Barat. Kembali lagi bersama kami dari redaksi Koran Samudra, layak menjadi referensi. Amin. Baik, di sini kita sudah bersama Ketua PGRI Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Dede Amar MMPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Siap. Terkait hal-hal yang memang saat ini terjadi di kalangan guru-guru. Apalagi nih sekarang ini kan ada program ya. Ada program dari provinsi, dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, itu terkait subsidi rumah. Ada 10.000 subsidi rumah untuk guru-guru di Jawa Barat. Nah itu bagaimana sih Pak? Jadi program itu program apa gitu Pak? Ya. Terima kasih Kang Faris, teman-teman sekalian. Alhamdulillah bisa hadir di kantor kami di PGRI Jawa Barat, silaturahim, dan tentu saja kami bangga ya kehadiran teman-teman dari Koran Samudra tadi mempertanyakan terkait masalah program yang digulirkan oleh Gubernur di Hari Guru Nasional tahun 2020 dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-75. Yang pertama saya ucapkan selamat ke Bapak Ibu Guru, tahun 25 yang kemarin itu hari kelahirannya guru, Hari Guru Nasional. Tetapi PGRI ke-75 tahun. 75 Jadi tahun. diambilnya 100 hari setelah merdeka, PGRI lahir Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 25 November. Makanya pemerintah saat itu tanggal 25 dijadikan Hari Guru Nasional. Makanya selalu ada hari selamat hari ulang tahun PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Itu ya. Iya, betul. Harus jelas sejarahnya. Yang kedua, tentu berawal bahwa setiap Hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI diperingati setiap tahun. Nah, tahun ini, tahun 2020 berawal kami punya rencana akan melaksanakan di tingkat Jawa Barat itu dilaksanakan di Pangandaran. Di Pangandaran. Di Pangandaran sepakat dengan Pak Gubernur waktu itu dengan Pak Kadisdik, kita akan laksanakan upacara tingkat Jawa Barat dilaksanakan di Pangandaran. Itu lokasinya di mana Pak? Di pinggir laut. Di pinggir laut. Tuh, kami mencoba melihat Jadi di pinggir pantai ya. Pantai lah, supaya agak lain dari yang lain. Oh. Saya mencoba kita membuka diri lah, tidak harus upacara itu di tempat yang Di lapangan ya. Kita coba di gedung sate lagi gitu ya. Kita coba di gedung sate aja sekarang kita Iya. coba. Setuju Pak Gubernur waktu itu. Tetapi COVID-nya kan belum selesai. Ya. Kalau selesai COVID-nya tadi dilaksanakan karena Iya. COVID tidak selesai, belum tuntas, akhirnya ditangguhkan untuk kegiatan tahun 2020 ini. Insya Allah tahun 2021 lah nanti kita akan agendakan untuk Pangandaran itu. Yang kedua, kami berunding bersama-sama kebetulan Pak Kadisdik, karena Pak Kadisdik itu jadi PJS di Wali Kota Depok. Iya, betul. Nah, udah saya tawarkan Pak Kadis, gimana kalau kita laksanakan upacara itu di Depok aja sekalian, Bapak kan di Wali Kota, setuju juga dia. Sampai Pak Gubernur, setuju Pak Gubernur juga. Iya. Nah, baiklah ke Depok akhirnya. Nah, ternyata setelah kita bertemu dengan teman-teman dari protokol gubernur sebagainya, termasuk juga dari Depok, hasil kajian, akhirnya diputuskan tidak diizinkan untuk upacara. Tetapi ada sekolah, sekolah SMK Panca Buana ya, itu mengundang gubernur untuk hadir di sana mengadakan saresehan ya. Nah, akhirnya diputuskan upacara tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakanlah di SMK tersebut untuk saresehan. Ya, alhamdulillah kami juga hadir, yang diundang juga terbatas, tidak banyak, hanya di bawah 50 yang 45 orang yang hadir saat itu, dan pengurus hadir. Salah satunya banyak yang dipertanyakan terkait dengan Hari Guru Nasional ini, apa kaitan dan sebagainya program guru. Yang kedua, kami dari PGRI Jawa Barat dalam rangka Hari Guru Nasional tahun ini, saya mensikapi yang pertama bahwa di Jawa Barat itu
darurat guru, ya. Darurat guru ya. Darurat guru, kekurangan guru. Apalagi sebelumnya pernah ada isu darurat guru agama. Ini semua di daerah terpencil ya. Sekarang ya, semua. sekarang apa Jawa Barat itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ya sudah darurat. Kenapa tidak terjadi letupan-letupan? Karena di backup oleh guru honor. Sekarang ada sekolah SD hanya kepala sekolahnya aja ASN. Hanya ada 2 ASN-nya, yang lain semua guru honor. Ini kan jadi darurat menurut saya nih ya. Coba kalau tidak ada guru honor, kan repot. Nah, kami selalu mempertanyakan, selalu mendesak kepada pemerintah, ingin secepatnya ada menyelesaikan tentang darurat guru ini, ya. Di salah satunya tadi ingin coba diangkat dari ASN dan sebagainya. Akhirnya pemerintah ada aturan dengan kepegawaian, usia 35 tahun ke bawah bisa ikut seleksi ke ASN, ke PNS, yang 35 tahun ke atas disediakan untuk ikut P3K. Nah, akhirnya kemarin ada juga, cuman kan datanya cuma sedikit untuk ASN, untuk P3K juga sedikit. Yeah. Nah, yang paling sekarang belum sering saya pertanyakan, baik ke Komisi 5 di provinsi, saya juga ke Komisi 10, kemarin menyampaikan juga, termasuk juga ke PB untuk diusahakan, ingin diselesaikan kaitan masalah dengan bagaimana sih penyelesaian tentang P3K ini. Sampai saat ini kan baru kemarin bahwa sekarang P3K sudah diselesaikan katanya, tapi sampai saat ini belum diterima SK-nya. Satu itu belum, apalagi gajinya. Ini kan jadi permasalahan. Iya, Belum lagi sekarang muncul Mas Menteri menyampaikan akan diangkat 1 juta guru honor. Bagi kami sangat bergembira, alhamdulillah. Tetapi yang saya inginkan tolong selesaikan satu persatu. P3K kemarin belum selesai, kalau ngomong lagi begini. Kalau saya selesaikan satu persatu, baru gitu ya. Tapi saya udah lega lah. Kalau sekarang sudah Mas Menteri ngomong akan diangkat 1 juta guru honor, itu satu bahagia. Itu yang saya inginkan. Tidak terbengkalai. Ya, itu yang saya inginkan. Satu, selesaikan dulu tentang guru honor itu, tentang P3K-nya. Yang kedua, terima kasih akan diangkat 1 juta guru honor. Tetapi juga saya titip untuk nanti dalam rangka pengangkatan guru ke P3K, guru honor ke P3K juga harus diperhatikan ada usia-usia yang menjelang pensiun. Kan P3K boleh dia ikut testing walaupun usianya 58 tahun, 68 tahun masih bisa. Menjakan 60 tahun pensiunnya ya. Selesainya 60 tahun. Nah, menurut saya jangan begini. Ada guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, usianya sudah 58 tahun, diadukan jeung budakannya ya muda yang usianya teh 36 tahun. Kan pasti berbeda. Betul. Jadi saya minta yang usia-usia seperti itu diperhatikan. Ya, jadi perhatikan supaya bisa didahulukan pengangkatan seperti itu. Kasihan lah setahun di pensiun. Nah, hal tersebut pernah terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pernah ada yang memang menyampaikan kepada kita bahwasanya kok ini yang udah belasan tahun, iya. Terus pas ikut P3K itu di seleksinya sama yang muda-muda. Makanya itu kira-kira penyelesaiannya menurut Bapak? Makanya itu saya mendesak ke pemerintah, tolong ada grade-grade yang bisa bilang. Jadi mana usia sekian diberikan aja atur slotnya. Untuk usia sekian, usia ini sekian. Jadi dia persaingannya terlalu berat gitu, kasihan. Bahkan kalau saya mendesak yang usia begitu malah tuh dilaksukan aja diangkat. Iya. Yang 2 tahun mau pensiun atau mau 5 tahun mau pensiun lah. Ya 55 tahun atau suatu. Kalau saya ingin begitu. Nah, jadi ini yang harus barangkali diselesaikan. Yang kedua, kaitan masalah Hari Guru Nasional sekarang tempoh hari dilaksanakan di Jawa Barat, Pak Gubernur menyampaikan ada satu program ingin tadi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menyampaikan ada kado untuk guru yang dijadikan satu kado, bahwa pemerintah Jawa Barat ingin menyediakan rumah bersubsidi untuk guru honor. Untuk guru honor. Untuk guru honor. Untuk PNS tidak ya? Enggak, ini untuk guru honor. Tetapi tidak hanya untuk guru honor, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Contoh TU, ya siapa saja dengan persyaratan tadi guru honor. Yang kedua, yang berpenghasilan di bawah 8 juta. Di bawah 8 juta. Iya. Nah, 8 juta. Ya mudah-mudahan kalau sekarang tadi
ada Pak, masih ada guru honor yang masih nerima honor 250.000, 50.000, benar. Nah, mudah-mudahan dengan nanti ada solusi pengangkatan guru honor jadi P3K mungkin bisa terjawab itu, ya. Nah, nanti kan mungkin gajinya bisa lumayan lah ya, bisa nyicil rumah gitu ya untuk yang tadi. Ini yang diprogram oleh Pak Gubernur, mudah-mudahan jadi surprise untuk guru-guru ya, guru-guru honor ya. Kami mendesak dan saya hadir di sana menyaksikan penandatanganan antara pengembang dengan penyandang dana yaitu BJB. Betul. Jadi penandatanganan MOU antara pengembang P3 dengan PH3 dengan BJB disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua PGI Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu dulu pengadaannya. Terus bertanya lagi, tadi siapa aja bisa pesanannya guru honor atau boleh tenaga kependidikan yang honor juga, bukan yang ASN, bukan yang sudah ASN ya, dengan persyaratan umum yang berpenghasilan di bawah 8 juta itu ya. Kemudian di mana tempatnya? Nah, kemarin disampaikan ada 17 titik. Ada 17 titik. Apakah 17 titik 17 kabupaten? Bukan begitu. Soalnya informasi yang beredar itu dari 17 kota dan kabupaten. Ya, mungkin ya. Jadi gini, untuk informasi juga bahwa 17 titik itu mungkin saja di satu kabupaten ada 3 titik. Oh. Di sini mah ada titik, ada juga yang nggak ada sama sekali. Tetapi menurut informasi dari BJB, termasuk juga dari pengembang, ini akan dikembangkan. Tidak hanya 17 titik, tapi mungkin puluhan nanti. Puluhan? Ya, puluhan titik dan sebagainya. Ini nampaknya bagus, Pak Gubernur juga sangat sinergi. Dengan itu didorong untuk ditumbuhkan dengan RAI dan sebagainya, katanya dengan RAI dan sebagainya untuk membantu ini. Jadi saya cukup bangga ya kemarin bisa bertemu dengan teman-teman juga di Depok dalam membahas itu. Ya, Pak Gubernur juga respect, Pak Kadisdik respect, kemudian dari pengembang dan BJB sangat antusias. Jadi atas nama PGI Jawa Barat yang pertama mengapresiasi lah ke Pak Gubernur, ke Pak Kadisdik, termasuk ke Bank BJB yang sudah bersama-sama dengan pengembangnya ingin menuju itu. Jadi harus ini dikawal. Insya Allah untuk nanti secara teknis bagaimana secara spesifik setelah kami mendapatkan informasi secara utuh, persyaratan apa dan sebagainya, kita akan adakan sosialisasi lah, ya sosialisasi belum berjenjang. Nanti kami Provinsi Jawa Barat menyampaikan ke PGRI Kabupaten Kota. Itu diperkirakan di tahun ini atau bagaimana? Kau tahu ini kan habis 2022, sekarang Desember, sekarang nggak mungkin. Barangkali di tahun 2021 mudah-mudahan ya, mulai dari 2021 sudah mulai dikerjakan. Soalnya takutnya ada yang tunggu gitu. Oh iya. Bahkan kalau nunggu juga enak Pak. Gitu. Pasti. Nah, makanya barangkali ini bisa jadi informasi. Bisa. Jadi untuk informasi di awal tahap pertama tahun 2021 ya. Tahap kedua sebutnya nanti akan berlanjut lagi. Itu jadi harapan kami akan kawal terus ini. Kembang sangat bagus. Mudah-mudahan tadi memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru honor yang ada di Jawa Barat. Bukan nasional, di Jawa Barat ya. Jadi luar biasa. Itu Malis. Selain syarat umumnya yaitu guru honorer atau tenaga kerja pendidikan honorer, itu ada syarat lain tidak Pak misalnya? Makanya tadi saya mudah-mudahan tidak dipersulit lah ya. Persyaratan tidak harus, yang penting satu dia tercatat sebagai guru honor. Yang kedua mudah-mudahan punya penghasilan lebih dari yang nanti untuk nyicilnya. Kan kasihan tuh nyicil rumah satu kali. Makanya itu yang saya mohon nanti ke developer atau ke BJB persyaratannya yang terlalu bersulit lah. Ya penting mah orang Jawa Barat, ya terus penghasilannya sesuai dengan aturan, tempatnya tidak jauh dengan persekolahan dan sebagainya. Itu. Baik Pak, untuk 10.000 ya, 10.000 rumah. Bukan tahap pertama, tahap pertama 10.000. Bisa kemana kemarin bilang bisa aja kalau 20.000 bisa 50.000 katanya. Oh iya, kalau begitu. Jadi ini suatu berita yang sangat Amin. membahagiakan untuk Amin. seluruh guru honorer di Jawa Barat. Amin. Nah, terkait Hari Guru Nasional, kita menyinggung kembali hal tersebut. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh PGRI untuk memperingati Hari Guru Nasional? Yang pertama kita punya APKS, Asosiasi Guru-Guru Mata Pelajaran ya. Itu hampir setiap hari melaksanakan webinar
webinar itu dengan kerjasama dengan UPI, kerjasama dengan STK IP Siliwangi, kerjasama dengan berbagai yang bisa memantau. Bahkan minggu depan saya akan kerjasama dengan IDI, dengan IDI Ikatan Dokter Indonesia, bagaimana menyikapi tentang Bapak Ibu guru harus tahu tentang protokol kesehatan yang benar, bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Insya Allah minggu depan kita akan ada kerjasama dengan. Apalagi di tahun depan ada wacana atau isu akan ada diadakan tatap muka. Nah, makanya saya dengan IDI Jawa Barat sudah berbicara akan melaksanakan webinar untuk membekali guru-guru dalam rangka tadi persiapan kalau nanti tatap muka atau apa saja tentang protokol kesehatan yang benar dan bagaimana, termasuk bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Itu sudah dimulai. Itu kira-kira sudah ada perencanaan kapan pelaksanaan? Minggu depan. Nah, selain program tersebut, banyak tadi kan APKS banyak tentang masalah jelas bagaimana pembelajaran daring, bagaimana pelaksanaan KBM masing-masing mata pelajaran, bagaimana tentang masalah karakter anak bangsa, banyak lagi lah. Nah ini sedang kami kemarin hari ini nanti jam 1 ada webinar dengan Dewan Pakar PGRI Jawa Barat, Profesor Heris dan teman-teman profesor. Ada jam 1 ini dilaksanakan webinar tentang NKRI, Pancasila dan sebagainya. Itu sudah dilaksanakan oleh IKIP Siliwangi di sana ya, di Cimahi ya. Ini kerjasama dengan kita PGRI ini insya Allah. Nah ini mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan termasuk kita jarak, kita selalu harus jarak pada pendahulu kita, ketua PGRI PB waktu Pak Profesor Surya kan orang Jawa Barat, ketua Jawa Barat ke nasional di PB meninggal, dan kita juga setiap tanggal 28 kita setiap tanggal 25 atau 26 kita jarak. Termasuk Kota Bandung kan ada tokoh-tokoh juga. Iya, betul. Itu kita jarak tahu siapa pendahulu kita yang sudah bersama-sama kita memperjuangkan Bapak Ibu guru. Itulah yang dilaksanakan oleh kita. Banyak lagi tentang kegiatan-kegiatan kerjasama dengan instansi lain, dengan P4TK saya juga kerjasama dengan Simolek juga melaksanakan kegiatan baik itu seminar, melaksanakan webinar dan sebagainya. Banyak yang dilaksanakan oleh teman-teman kami di lapangan. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional yang memang diperingati oleh seluruh stakeholder dan bahkan sampai siswa-siswi melaksanakan kegiatan ini dan sebagainya, seperti perlombaan atau misalnya kegiatan webinar yang lain, itu bagaimana? Ya wajar lah ya, bukan eksklusif ya. Sebab gini ya, negara manapun, bangsa manapun kalau mengedepankan pendidikannya, di nomor 1 kan pendidikannya, bangsanya sejahtera, negaranya maju. Itu sudah mutlak itu. Bukan eksklusif ya, saya bukan merowoh mentang-mentang pada diri, bukan. Coba aja kita tengok Finlandia sekarang di nomor 1 karena dia pendidikannya nomor 1. Negara-negara manapun yang mengedepankan pendidikan ini nomor 1 kan maju sejahtera. Jadi wajar kalau sekarang sudah mulai masyarakat sudah mulai ya wajar kalau dia menghargai, menghormati para pendidik, karena gubernur bisa karena mungkin dari guru juga, semua ya bukan itu harus dikembangkan. Makanya kami punya program yang namanya hormati guru, sayangi teman. Hormati guru, sayangi teman. Untuk apa? Saling mengisi, bersilaturahmi. Kami datang ke sekolah, jadi pembina upacara guru-guru PGRI itu yang menyampaikan tentang karakter bangsa, bagaimana? Semua. Jadi biar silaturahmi terjalin gitu. Jadi ini harus hormati guru, sayangi teman. Jadi guru siswa dengan temannya saling menghormati, ke guru hormat, saling menyayangi, dan itu kan harus gitu. Itu karakter kita lah ya. Tidak boleh saling bully. Jadi ini yang kami inginkan di Jawa Barat betul-betul diharapkan sesuai dengan harapan Pak Gubernur ya. Jadi harus cerdas, harus fisiknya kuat ya. Jadi otaknya cerdas gitu ya. Jadi mulai dari sehat dulu dari dia harus sehat. Buat apa kalau sehat? Kecerdasan juga harus ditunjang. Betul. Buat apa dipintar tapi tidak sehat juga? Betul. Nah,
Akhirnya malah tidur di rumah aja kan gitu. Ya. Yang ketiga tentang religinya, ya. Dia tahu mana yang baik dan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir itu budayanya juga harus Jadi 4 ini harus jadi betul-betul dirasakan. Kalau 4 komponen ini terjadi satu pembentukan karakter anak bangsa, tahun 2045 akan lahir generasi emas. Ini kan luar biasa. Di usia keemasan bangsa kita terbesar jumlahnya, luar biasa. Itu bonus demografi itu. Betul. Makanya saya selalu kepada siapapun, saya dari dulu, tolong Bapak Ibu Guru, siapa saja, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik, ya, saya mohon himbauan dari Ketua PGRI Jawa Barat. Yang pertama, jauhi narkoba. Berawal di mana? Tolong merokoknya, kalau perokok ya, kalau ada masih berperokok, guru masih berperokok, tolong merokoknya jangan di hadapan siswa-siswa kita. Yang kedua, jangan merokoknya di hadapan anak dan cucu kita. Harus jangan kelihatan bahwa kita perokok, supaya nanti anak kita kan butuh keteladanan, anak ini butuh melihat bagaimana orang tuanya, bagaimana kakak-kakaknya. Kalau dia mencerminkan sudah perut terani, yakin. Tapi kalau sudah kakaknya begitu, nggak salah menghimbau. Apalagi guru, ini himbau oleh Ketua PGRI Jawa Barat ya. Jadi saya minta tolonglah jauhi narkoba. Di awal coba jangan, kalau perokok kamu sudah syukur-syukur tidak merokok lah. Yang masih merokok, tolong merokoknya jangan di hadapan siswa-siswa kita, jangan di hadapan anak cucu kita, supaya generasinya generasi sehat. Nah, ya. Itu barangkali. Baik, menyinggung tadi soal tingkat pendidikan di Indonesia. Ya kan banyak sekali tuh anak-anak jalanan di lampu merah yang masih pada kecil itu pada ngamen, bukannya sekolah gitu. Nah itu bagaimana harapan dari Bapak atau tanggapan dari Bapak? Ini kan harus kerjasama. Jadi memang sulit ya. Pendidikan itu kan tanggung jawab 3 komponen. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kalau orang tua, selama orang tuanya masih belum memahami, anak selalu jadi dieksploitasi untuk itu kasihan juga anak. Dia usianya usia keemasan, harusnya tidak seperti itu. Berbicara masalah biaya, coba putuslah. Saya yakin sekarang digratiskan semua. Karena banyak ya. Banyak Beasiswa. Banyak beasiswa itu bagaimana? Yang penting komunikasi dengan sekolah, komunikasi dengan stakeholder, dengan pemerintah. Nah, pemerintah pun saya menghimbau juga, karena kita tidak hanya masalah distrik ini, jalan ini siapa? Dinas sosial. Ya tolong ini juga harus diselesaikan, kasihan anak-anak ini. Gitu ya. Jadi orang tuanya selalu diingatkan. Sekarang ada paket A, paket B, paket C itu bisa dimanfaatkan juga. Ya, kalau anaknya sambil bekerja tapi dia sekolah bisa juga. Ada paket A, paket B, paket C gitu ya. Jadi ini harapan kami, pendidikan itu tanggung jawab bersama 3 komponen. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Jadi orang tua paham, betul paham. Apalagi kita di tahun 2045 itu akan menghadapi bonus demografi. Kan penting anak itu akan jadi presiden. Betul. Siapa tahu anak ini anak kan kita tahu nasib orang. Coba kalau tahu sekarang bahwa saya nanti akan jadi presiden, orang kan punya masing-masing punya takdir. Kang Paris mimpi nggak sekian tahun akan datang jadi anggota dewan? Saya jadi wakil presiden Bapak aja. Mungkin kan bisa begitu. Nasib orang kan nggak ada yang tahu. Cuman kita perlu ikhtiar. Jadi jangan selalu mungkin. Siapapun punya hak dan punya kemungkinan itu. Ya, tinggal wajibnya ikhtiar kita. Gitu. Jadi anak jalan itu siapa tahu dia akan mengangkat derajat bangsa ini. Kasihan makanya harus diselamatkan negara itu. Kalau dari PGRI itu sendiri itu sudah ada program tidak untuk menanggulangi hal tersebut? Ya tentu kami kerjasama dengan Disdik. Dengan distrik. Dengan Disdik ada paket A, paket B, paket C, termasuk juga penyelenggaraan untuk di sekolah-sekolah atau di masyarakat bersama lah. Baik, barangkali itu yang bisa kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dede dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk seluruh guru, seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya ada pesan terakhir barangkali untuk memperingati Hari Guru yang kemarin pada tanggal 25 telah kita peringati. Yang pertama ya tentu pesan kami, selamat Bapak Ibu Guru,
tetap semangat, tetap tidak boleh ngoyo, berikan yang terbaik, dan ingat guru harus happy, guru harus bahagia, karena melawan corona ini tidak ada obatnya, ya. Vaksin belum ada, jadi saya mengajak satu, tetap 3M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan harus happy, harus bahagia, itu kunci utama. Dan jangan lupa tidur harus Tepat waktu ya. harus waktu maksimal setengah 10 sudah selesai tidur. Jadi harus 7 jam itu harus terpenuhi, 6-7 jam harus tidur. Istirahat harus betul-betul diperhatikan. Baik, jangan lupa pesan emak 3M. Ya, Pakai masker, masker, cuci tangan, jaga jarak, happy happy. atau bahagia, ya, termasuk istirahat harus cukup. Istirahat yang cukup, tetap jaga kesehatan. Amin. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya Andian Sadik sebagai pimpinan redaksi Koran Samudra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Terima kasih, Pak. Sami.